Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we roll United. Kali ini kita bakal melakukan sesuatu yang fun ya, yaitu kembalinya tier list. Ya, di tier list ini kita akan menilai kemampuan-kemampuan lah pemain Manchester United ya, kemampuan dari pemain-pemain Manchester United ya. Em, apa namanya? Ini kita kan masih awal musim benar nggak, dan transfer baru ditutup. Jadi menurut gue ini saat yang tepat itu untuk kita menilai nih ya, siapa yang world class, siapa yang S class, A class, B class, C class, ataupun D class yang paling jelek ya. Kita mulai aja langsung ya. Pertama dengan Casemiro. Kalau Casemiro sih kita langsung aja lah masukin world class. Ya, gua nggak tahu di under Ten Hag bakal gimana, bakal bagus nggak atau enggak. Yang pasti kalau untuk Casemiro ya per dia hari ini dari Real Madrid itu ya dia one of the best DM ya, one of the best DM udah no question ask, walaupun dia umur 30, one of the best DM ya. Mungkin aja sekali lagi kalau akhir musim mungkin aja gue bakal turun dia ke S, tapi per detik ini menurut gue Casemiro world class ya. Tapi ya semoga aja lah ya dia cepet-cepet bisa nyetel sama gaya gaya mainnya Ten Hag ya. David De Gea ya, David De Gea sebenarnya paling gampang sih taruh dia di world class ya, karena gimana pun juga he is one of the best shot stopper in the world. Cuman permasalahannya adalah bagi David De Gea ya, kalian tahu sendiri under Ten Hag perlu pemain yang modern, kiper modern, kiper yang bisa ngalirin bola, kiper yang punya ya comfortable lah pas megang bola gitu kan ya. Jadi itu semua yang gak dipunya sama De Gea ya. Jadi gue nggak bisa taruh dia di world class, dia harus masuk ke S class ya sekarang ini ya. Selanjutnya Rafael Varane, ya ini salah satu juga Rafael Varane yang gampang banget harus ditaruh di world class, cuman permasalahannya dia itu gampang ya, kakinya kaki kaca, benar nggak ya? Selama 1 tahun dia di Manchester United, berapa kali dia main, benar nggak ya? Pertanyaannya dia berapa bulan cedera gitu loh, ya kan? Bukan berapa kali dia main, berapa bulan dia cedera gitu kan? Jadi Varane, sorry aja kalau dia fit sih, gue nggak bakal ragu banget taruh di world class, tapi karena dia gampang cedera, gue harus taruh dia di S class ya. Selanjutnya ada siapa nih? Marcus Rashford ya. Rashford ini seseorang yang menurut gue masih berkembang banget ya, apalagi under Ten Hag ya. Sangat berkembang banget ya. Kita bisa lihat dia lebih dewasa dengan 2 asisnya itu. Ya, kalau kalian tahu sendiri yang namanya Marcus Rashford, namanya udah di depan gawang, depan udah mau masuk kotak penalti gitu kan. Jadi pasti bikin buat gocek terus tembak. Ya cuman di dua game terakhir ini dia melakukan assist gitu, yang dimana dia bisa melihat oh ada temannya lebih kosong, temannya lebih ada opportunity lebih bagus untuk ngegolin, dan dia nggak egois ya. Jadi dari segi itu menurut gue sih Rashford masih perlu berkembang gitu ya. Jadi kalau gue masukin dia ke S class sih, menurut gue sih harus tunggu dulu melihat dia bagaimana berkembangnya lagi under Ten Hag ya. Kan baru awal-awal kan, kelihatannya dimulai nih ya kan, belum mulai berkembang, udah mulai dewasa. Tapi gue harus taruh dia di A kelas ya. Gimana pun juga Marcus Rashford finishingnya cakep, pace-nya tuh kenceng banget ya ya. Dan kalau lu counter attack, lu pengen Rashford yang terima bolanya bener ya, karena finishing dan pace-nya itu gila banget. Ya semoga dia makin pede. Kalau dia pede itu ya gue easily taruh dia di S class jujur aja. Tapi sekarang ini dia lagi ya emang lagi beban mental atau apa gue nggak tahu. Ya jadi harus ya mau nggak mau gue taruh di A class ya. Sangat bisa masuk S class dia. Christian Eriksen yang rada susah ya menurut gue, dia untuk world class udah lewat ya. Mungkin zaman-zaman Tottenham atau di Inter dia itu world class. Tapi itu udah lewat ya semenjak dia kena jantung ya. Menurut gue sih untuk ya dia udah pasti menurun semua lah ya dari segi stamina, cukup oke sih ya. Itu salah, gue salah nilainya ya. Gue pikir dia bakal cepet capek atau apa, tapi stamina cukup oke. Tapi pace dia udah nggak ada ya. Pace dia udah nggak ada, bener-bener nggak ada, udah kayak jual mata gitu ibaratnya. Dan em, ya dia cuma terbantu sama technical skill, sama apa namanya, sama dia punya ini loh, sama dia punya passing skill, sama dia punya visi gitu loh. Jadi kalau untuk ngeliat itunya doang sih dia S class, tapi ngeliat dari fisiknya segala macam, menurut gue sih dia harus masuk A class ya gitu Erikson ya. Ya gue nggak meragukan skill dia lah, passing segala macam dan visi itu mau udah S class, cuman itu lah dari segi-segi lainnya menurut gue sih dia harus turun ke A class ya. Untuk Fred, nah Fred gimana? Eh Kalau gue bilang sih Fred masuk ke B class ya. Em, Ya, permasalahan dengan Fred sama McTominay adalah mereka salah posisi, ya kan, selalu dipaksa jadi DM. Fred yang sebenarnya box to box, dia dia harus potensinya di situ sebenarnya, tapi makanya dia juga udah tua ya. Potensinya di situ gitu. Kita lihat lah Under Rangnick lebih lebih dikasih license buat maju.
Dan dia ngegolin berapa? 3 kalau nggak salah musim lalu sama assist 2 kalau nggak salah kan. Potensinya ada sebagai box to box ya gitu. Jadi em, kalau sebagai DM sih gue mau udah pasti taruh di C. Cuma karena kemarin box to box semuanya gue taruh dia di B. Ya, Diogo Dalot. Nah, ini salah satu pemain yang kita harus pantau ya karena menurut gua dia dan juga Rashford lah. Ini bakal berkembang banget under under Ten Hag ya, seseorang yang punya benar-benar sistem dan ngerti bola segala macem lah yang ngelatih ya. Jadi gue bilang sih Diogo Dalot ini gue pengen taruh dia di A sih jujur aja sih ya. Cuman ya kita tahu sendiri defense masih rentan, crossingan masih suka off juga gitu. Jadi gue untuk sementara gue taruh dia di B. Tapi dia menurut gue sih harusnya gampang lah, easily masuk ke A tuh dia bisa ya. Victor Lindelof juga gue bilang masuk ke B ya. Pengen masukin dia ke C, tapi kita nggak bisa salahin dia lah gitu loh. Dia dan juga Maguire itu kan ya dia selama ini partnernya sama Maguire. Ya, gimana kalau dia partner dengan Ferran? Gimana kalau dia partner dengan Malaysia? Sorry, Martinez, ya kan? Apakah dia ini gitu loh, lebih bagus gitu loh benar nggak ya kita nggak tahu ya kan selama ini kita ngeliatnya dia masih Maguire jadi mau nggak mau gua harus taruh di B ya kan, atas hal itu juga ya Mason Greenwood langsung ke D aja ya sorry aja gua tahu dia masih punya talent segala macam tapi dia nggak main bola sekarang ini ya kan dan sedikit sedikit dicap dia bermasalah lah benar nggak. Jadi gua mau nggak mau dia harus taruh di D sih jujur aja sih nggak bisa kita paksain ke B atau ke A ya kalau kalau dia nggak ada masalah apa apa sih gua yakin banget gue taruh dia di A ya kan easily gampang banget taruh di A ya tapi ya gitulah karena masalahnya dia kita masukin ke D. Tyrell Malaysia ini rada susah ya karena gue melihat dia belum terbukti banget ibaratnya kayak Dalot lah ya kayak Dalot masih belum terbukti banget tapi dia ya kualitas dia yang nomor satu ya dia punya daya juang gitu belum nggak dia gigi banget his fight for the ball dia punya spirit segala macam tapi permasalahannya kan sekali lagi seberapa bagus dia ofensifnya gitu kan seberapa bagus dia defensifnya menurut gue sih masih belum kelihatan banget ya yang kita suka dari Thailand Malaysia ya itu dia bener-bener pressingannya kuat banget itu benar nggak ya tapi menurut gue sih dia harusnya bisa jadi potensi A juga sih si Malaysia ini ya kita lihat aja gimana. Dan yang paling penting adalah ofensif dia gimana ya sampai saat detik ini gue masih belum ngeliat-ngeliat banget lah kemampuan ofensifnya Malaysia ya. Untuk Anthony, ya Anthony sih gue bilang untuk S sih belum ya jujur aja. Anthony harusnya sih masih baru A ya. Gue melihat dia oke baru sekali main bener gak lu mau ngarepin apa gue nilai dia A atau world class atau S nggak mungkin kan. Jadi gue taruh dia di A ya. Karena menurut gue potensinya ada kalau dia udah match fit. Menurut gue dia bisa sama berbahaya kayak kayak Rashford. Cuman dia lebih lebih apa ya, lebih teknikal orangnya daripada Rashford. Ya, kita lihat aja gimana ya. Anthony itu harus dipantau juga. eh Siapa nih? Tom Hinton langsung ke D aja. Nggak tahu kenapa kita beli dia. Buat gantiin apa si Grant kali ya, Lee Grant. Ini siapa nih? Kecil banget. Luke Shaw. Ya, Luke Shaw. Kalau gue ngeliat Luke Shaw sih, gue mau taruh dia easily ke A ya, jujur aja ya. Tapi gimana pun juga, ya karena gini loh, gue ngeliat kayak Lindelof, Luke Shaw itu selama ini dia berpartner sama Maguire. Ya, jadi mau nggak mau jadi kebawa gitu loh jeleknya ya. Atau ya karena dia harus cover Maguire. Dan ini menurut gue ini ya itu tantangannya gitu kalau main bareng Maguire. Ya kita bisa lihat lah Martinez sama Maguire jelek ya kan. Dalot sama Maguire gue jelek ya kan. Jadi kalau kita bisa lihat Luke Shaw sama Lindelof nggak terlalu jelek gitu ya under Maguire gitu kan ya. Dia potensinya untuk A sih bisa banget loh bener loh serius loh. Cuman ya sekarang ini ya gua nggak bisa taruh dia di A ya. Kalau ini tahun 2020 gua langsung taruh dia di A ya. Sangat bisa. Kalau sekarang ini sih gua harus dipantau lagi deh ya. Jadi gua harus turunin dia ke B untuk sekarang ini. Kayaknya banyak banget yang B ya. Jadon Sancho. Ini Jadon Sancho kan ya. Easily A ya, sorry aja yang ngarepin gua. So, para pecinta jus ya bener gak ya? Lu ngarepin gua taruh dia di D sebagai flop, lu mimpi gua taruh dia di A. Potensial dia untuk menjadi S, menurut gua sih bisa banget under Ten Hag ya, tapi gua taruh dia di A. Ya, siapa nih? Kecil banget sih Facundo Pellistri. Dia harus taruh gua harus taruh dia di C. Sorry aja gua nggak tahu, gua belum pernah lihat dia main sih jujur aja sih ya. Harusnya dia berpotensi lah untuk apa namanya jadi cadangannya si Anthony gitu karena kan dia main di kanan dengan kaki kiri juga ya. Tapi ya gue belum lihat dia main lah. Jadi gue harus taruh di C untuk sekarang ini ya. Aaron Wan-Bissaka
Susah ya, karena dia defense bagus banget, tapi offense jelek sekali ya kalau gue bilang ya. Eee, Kalau buat taruh di B pun menurut gue sih rada susah nih Aaron Wan-Bissaka nih. Karena sepak bola modern sebenarnya sih lu lebih penting offensive skill lu ketimbang defensive skill lu, bener nggak? Selama lu punya center back bagus, ya kan? Center back sama DM lah bagus gitu loh, bener nggak? Jadi lu bisa maju jadi sebagai midfield, gitu kan? Jadi midfield orang jadi midfield tambahan itu kan, jadi sebagai winger tambahan. Jadi untuk Wan-Bissaka menurut gue gatot abis di situ gitu loh, ya kan? Cuman defense aja bagus, tapi itu menurut gue sih nggak bikin dia layak masuk ke B. Untuk Aaron Wan-Bissaka gue taruh dia di C sih. Sorry aja ya buat fans itu. Martin Dubravka, gue nggak tahu ya ini dia sebagus apa ya jujur aja ya. Tapi gue taruh dia di C lah untuk sementara ya. Karena kita lihatlah pantau dulu gimana. Dia tuh dia juga datang bukan buat ganti De Gea gitu kan. Dia datang cuma buat ya cadang main di Piala Kerbau kali bener nggak ya. Brandon Williams juga gua harus taruh di C karena gua nggak tahu dia sekarang mainnya gimana ya. Waktu itu sih pas pertama kali debut gantiin Luke Shaw ya karena Luke Shaw cedera panjang itu sih dia lumayan oke ya, daya juangnya segala macem, tapi dari segi teknikal segalanya gue belum melihat lagi dia main sih. Jadi ya kita lihat lah dia bakal main ya. Donny van de Beek gue harus taruh di C juga. Oke, gue tahu dia ada potensinya ya. Apalagi kalau dibandingin McFred bener ya itu ada potensinya. Tapi faktanya adalah dia kemungkinan besar dia bakal flop sih di Premier League. Ya bakal flop. Kalau Under Ten Hag kayak dia nggak dipakai ya mau gimana lagi gitu loh. Ya, sorry aja buat Donny van de Beek, tapi menurut gue sih sekarang ini gue taruh di C ya. Menurut gue sih dia gampang banget untuk taruh di B ya, ataupun masuk ke A. Tapi masalahnya dia nggak pernah, dia nggak pernah main. Ini mau gimana masukin ke B gitu bener nggak ya? Sorry, selanjutnya siapa nih? Elangga gue masukin ke B ya. Skill masih jalan jauh lah sama Rashford sama Greenwood, tapi ya dia mau berkembang sih, ya mau berkembang orangnya. Ya, jadi semoga aja dia bisa belajar lah dari Anthony ya atau dari siapa gitu gimana cara mainnya di winger kanan atau apa ya. Cuman kalau untuk winger kiri sih kalau dia harus kompetisi sama Sancho sama Rashford sih menurutku sih udah berat banget ya Langga deh. Ya, berat banget. Serius deh. Tuan CB masuk ke D langsung ya. Sorry ya potensinya gede sekali lagi tapi ya gampang cedera. Gampang cedera dan ya jarang main juga gitu. Dia udah umur berapa? Menurut gue jangan-jangan abis ini udah kelar nih, nggak belum tentu masuk nih ya. McTominay ya, McTominay gimana? Sama seperti Fred, gue harus masukin dia di B ya karena ya selama ini dia salah salah posisi. Dia lebih cocok juga dia sebagai box to box sih sebenarnya sih ya. Tapi ya gue taruh di B lah untuk McTominay. Phil Jones langsung ke D aja. Sorry aja gue pernah ya kita tahu dia main sekali lebih bagus daripada si Maguire tapi faktanya adalah ya dia nggak tahu kenapa cedera mulu nih orang. Ya harus gue iniin ya. Untuk sorry ya untuk Youth Teden Mengi, Shola Soretire, Garnacho gue nggak mau nilai karena ya gue nggak tahu dia sebagus mereka sebagus apa sih ya. Jadi gue tetap ya gue skip aja deh. Harry Maguire, wah susah nih Harry Maguire nih. Gue taruh dia di B ya. Eh, untuk ke C sih kalau gue bilang sih enggak ya karena faktanya adalah permasalahan dia kan cuma pace ya, kan cuma masalah speed ya dan speed itu sebenarnya nggak penting-penting banget kalau lu jago baca permainan, positioning lu bagus dan timingnya juga bagus ya kan. Gue selalu bilang kalau misalnya kayak Chiellini sama Bonucci aja bisa jaga Mbappe, kenapa Maguire nggak bisa ya. Tapi gimana pun juga aset paling besar dia kan ya dia punya physical kuat dan dia tinggi ya. Menurut gue itu bisa naik makanya dia di B gitu karena hal itu ya cuman kalau dia positioningnya lebih bagus ya kan pace nggak bisa diatur lah ya kalau dia udah lambat karena badannya gede tapi dari segi positioning cara baca pertandingan ya cara baca game segala macam lebih bagus menurut gue sih dia bisa jadi A cuman permasalahannya dia nggak bisa gitu loh ya dan daya juangnya juga masih loyo gitu ya jadi menurut gue dia di B itu udah paling paling bagusnya dia lah ya. Selanjutnya kita ada siapa lagi nih? Lisandro Martinez ya, Lisandro Martinez. Aduh, gua jujur mau masukin dia ke A, tapi em, gue perlu lihat lagi gitu loh. Yang gue perlu lihat lagi dia punya performa. em,
Karena kita baru mulai kan, benar nggak? Yang kita kangenin adalah seseorang yang punya daya juang yang kuat, benar nggak? Di lini belakang. Ya makanya kita suka ngeliat Malaysia, makanya kita suka lihat Lisandro Martinez, ya karena itu sesuatu yang nggak kita dapat lah. Ya karena Ferran ada, walaupun dia ya pressingannya bagus segala macem, tapi kan beda energi gitu ya sama Lisandro Martinez sama Malaysia ya. Ferran tuh lebih elegan lah, lebih lebih bisa baca pertandingan segala macem ya. Tapi gitu untuk Lisandro menurut gue sih kita masih perlu lihat gitu loh untuk dia masuk kategori A atau B. Ya jujur aja sama kayak Malaysia lah. Ya Malaysia kan gue taruh, sorry gue taruh di mana ya Malaysia gue lupa lagi. Oh Malaysia kan gue taruh di B ya kan. Maksud gue kita perlu lihat gitu potensinya seperti apa. Ya untuk Martinez gue sih tetap mau taruhnya di A aja ya karena kalau taruh B faktanya adalah ya kayaknya improvement banget itu dengan Lisandro main ya kita punya defense. Ya, jadi gue taruh dia di A lah. Untuk masuk ke S mah belum lah, masih jauh lah kalau gue bilang sih. Perlu dibuktikan lagi lah, apalagi udara, defense udara kita masih tanda tanya lah. Selanjutnya Ronaldo. Nah, Ronaldo langsung world class atau enggak nih pertanyaannya. Ya, Ronaldo langsung world class atau enggak? Ya, kalau dia umur 27 mah nggak usah tanya ya, nggak usah ditanya, itu langsung naik ke world class. Eh, gue melihat dia seorang world class yang udah lewat masanya, benar nggak? Ya kan, itu kata-kata yang tepat lah kalau gue bilang seorang world class yang udah lewat masanya. Musim lalu Under Rahmi juga bisa nggak konsisten, jadi gue harus taruh dia di S. Dari segi skill, menurut gue dia masih banget bisa world class. Dari konsistensi, gue nggak yakin dia world class ya secara konsistensinya. Ya karena kita bisa lihat lah musim lalu di Januari Februari itu dia sempat jelek mainnya parah gitu loh benar nggak kalau umpan yang bagus aja dia nggak bisa konversikan ya untuk Ronaldo tetap bisa gitu mengeluarkan world class moment sangat bisa banget ini Ronaldo gitu loh benar nggak cuman ya gitu dari segi konsistensi gue sih jujur rada 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 apa rada kayak naruh dia di world class tuh kayaknya tuh enggak gitu loh jujur aja sih ya. Yang terakhir ada siapa nih Bruno Fernandes ya. eh Dari segi skill, visi segala macam, work rate, gue nggak meragukan Bruno. Ya, sangat layak masuk S class. Tapi apakah dia bisa nembus world class? Itu kita harus lihat lagi karena dia harus bisa main simple passes, dia harus bisa main link up play segala macam yang something simple lah menengah link up play. Um, itu dia harus bisa gitu, one two gitu-gitu dia harus bisa ya. Dia bisa gitu, cuman kan kita tahu cenderung dia tuh pengen yang sesuatu yang wow gitu loh, benar nggak? Itu harus dikurangin kalau gue bilang. Ya semoga dengan ada Erikson, um, dia bisa lebih jadi dewasa gitu benar. Yang dewasa itu penting ya depan masuk gawang tuh belum tentu dia harus syuting kan dia suka rada nafsu kan oh gawangnya kosong misalnya mau syuting ah gitu kan ya harusnya dia lebih mikir untuk gimana dia create a play gitu loh benar nggak Erikson aja depan gawang aja tinggal lawan siapa kiper aja dia passing benar nggak ya Bruno harus bisa melakukan hal seperti itu kalau dia bisa sih gue easily masukin dia ke world class jujur aja sih easily. Ya, paling itu ya yang gue bisa ngomongin ya. Terakhir Martial, hampir lupa nih Mas Rizal. Mas Rizal gue harus taruh dia di A, ya. Potensi untuk masuk S menurut gue sih rada berat ya. Tapi gue sebagai striker sih menurut gue sih dia punya movement nggak jelek, dia punya link up play nggak jelek, hold up play nggak jelek. Permasalahannya di finishing sama work rate dia ya. Kalau work rate dia sebagus Jesus lah misalnya kemarin dari Arsenal gitu kan. Jesus kan pressingnya kenceng banget itu ya. Itu menurut gue dia bisa banget masuk ke S class. Ya cuman sekarang ini harus ngebuktiin diri dulu lah kalau gue bilang untuk Anthony Martial. Ya, paling itu yang gue bisa ngomongin ya dari semua ini. Gimana kalian setuju nggak sama gue punya rating ya? Jelas berapa tuh rada susah untuk ditaruh karena mungkin dia kalau ke S kelas nanggung, kalau di A kelas juga nanggung, bisa seperti itulah melangkah dan itu makanya gue harus mutusin atau enggak kalau untuk masuk ke A kelas manggung tapi untuk B kelas juga nanggung gitu karena susah kalau untuk tier list kan susahnya seperti itu dan kita nggak mungkin bisa lebih mau ngapain punya lebih banyak tier lagi gitu jadi ini yang gue bilang ini sementara yang gue lihat seperti ini ya bisa banget ini namanya Rashford gue bilang sih yang di A nih semua bisa banget naik level ke S ya kecuali Erikson di musim ini bisa banget ya kita lihat di mana konsisten nggak
Kalau konsisten sih menurut gue sih bisa banget mereka masuk ke S sih, jujur aja. Ya kecuali Erikson karena Erikson keterbatasan fisik. Ya untuk B ya tergantung mereka gimana lah performanya bisa nggak masuk ke A. Dan untuk yang mau dari S masuk world class paling cuman Bruno sih jujur aja sih yang bisa kalau gue bilang untuk ini ya. Kalau Ronaldo ya bisa banget. Saya lagi dia tuh sebenarnya world class masih gitu, tapi udah lewat zamannya gitu, udah lewat masanya lah, masa prime-nya lah udah lewat. Ya bisa banget dia masuk ke world class bisa banget ya. Cuman ya kalau emang dia konsisten banget di musim ini ya dia easily masuk world class bisa banget kalau gue bilang karena fisiknya juga masih kuat. Cuman ya gitulah konsistensinya nih masih yang permasalahan utama untuk Ronaldo gue bilang. Ya. Ya jadi oke, tolong di komen ya. Menurut kalian gua ada salah di mana? Bukan salah sih namanya juga personal ya. Menurut kalian gimana penilaian kalian gitu ya? Ada yang nggak cocok nggak gitu dengan penilaian kalian? Coba di komen aja ya, karena gue pengen tahu nih, seru juga nih untuk dibahas nih beginian ya. Ini cuma buat fun doang, ingat ya. Jadi bukan buat, oh lu salah lu kok, ini harusnya masuk. Ya sekali lagi ini cuma buat fun doang, penilaian gua doang ya. Makanya tolong komen penilaian kalian seperti gimana, oke? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.